Shalom kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Saya percaya semua pada mengalami keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bisa bernafas, kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa merenungkan firman-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa sudah mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Judul kita pada hari ini adalah Ada Mujizat di dalam Persekutuan. Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin, kekasih Tuhan. Mari kita mempelajari dari ayat yang pertama. Di sini berbicara tentang rasul-rasul yang pada saat Tuhan Yesus pergi terangkat ke surga, rasul-rasul itu mereka naik ke atas loteng. Sesuai janji Bapa, mereka berkumpul di Yerusalem. Kita akan baca bersama-sama ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kasih Tuhan, di sini ceritanya pada waktu 12 murid Yesus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan tahu, di antara mereka itu tidak ada yang terpecah-pecah. Mereka bersatu dengan yang lain. Itulah sebabnya judul yang saya berikan malam hari ini, Ada Mujizat di dalam Persekutuan. Murid Tuhan sekalipun pemimpin mereka sudah pergi ke surga Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka tetap bersatu. Bahkan mereka bersekutu bersama, berdoa bersama, memuji besarkan Tuhan bersama. Itulah sebabnya Tuhan sangat senang dengan murid-murid mereka kecuali yang satu, si Yudas yang sudah menjadi pengkhianat. Tapi di balik yang 11 ini mereka adalah murid-murid yang setia, yang tekun, sangat mengasihi Tuhan sekalipun Tuhan telah meninggalkan mereka. Sudah pergi ke surga tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah itu adalah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Tuhan juga murid-murid pada waktu itu, kekasih Tuhan dan Tuhan juga kita semua. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Mereka bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus
dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka apa? Kekasih Tuhan, bertekun. Selain mereka sehati, mereka bertekun juga di dalam apapun yang mereka lakukan. Mereka tekuni kekasih Tuhan, tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan. Itulah kekuatan daripada murid-murid Yesus yang selalu ada kesatuan hati, selalu bersekutu, ada persekutuan, dan mereka selalu memuji Tuhan. Ketekunan ini membuat hati Tuhan senang juga, kasih Tuhan. Di saat mereka bertekun, mereka mendapatkan mujizat dan kekasih Tuhan. Di ayat yang ke-24 juga dikatakan di sini bahwa selain mereka tekun, mereka apa kekasih Tuhan? Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Dan pada waktu mereka mengambil keputusan, sesuatu keputusan, mereka mau memilih satu orang murid lagi karena Yudas sudah mengkhianat. Pada akhirnya mereka tidak mengambil keputusan serampangan, tetapi mereka selalu bersepakat, bersehati, bersekutu, dan mereka berdoa bersama. Dan mereka katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Mereka pada waktu itu mau memilih seorang rasul lagi untuk pengganti rasul Yudas. Kasih Tuhan, pada saat itu mereka mendapatkan satu orang yang dipilih, Tuhan berkenan. Dari sini kelihatan kalau mereka mau mengambil keputusan selalu ada kebersamaan. Tidak berjalan sendiri atau tidak punya pendapat masing-masing, tetapi ada kebersamaan di dalam satu rumpun. Rasul-rasul adalah murid-murid Yesus. Selalu mereka bersama. Itulah sebabnya selalu terjadi banyak mujizat pada waktu mereka bersama di dalam mengambil keputusan, kekasih Tuhan. Demikian di dalam suami istri juga, kalau ada sesuatu untuk dilaksanakan, biarlah semua selalu ada kesepakatan, ada sehati sepikir di dalam mengambil keputusan. Karena di balik kesatuan itu ada mujizat kekasih Tuhan terjadi. Karena di saat kita bersatu, di saat kita ada kesatuan, di sanalah hati Tuhan disenangkan dan Tuhan sangat senang. Dengan seperti Tuhan menyatu dengan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiga yang esa itu selalu bersatu. Dikunci dengan ketiga yang esa. Berarti kan mereka ada persatuan. Mereka bersatu, kekasih Tuhan di dalam mengambil keputusan. Tidak pernah berjalan sendiri atau masing-masing, tetapi ada kesepakatan. Di dalam kesepakatan terjadi semua hal-hal yang diinginkan manusia. Kadang-kala ada kendala-kendala, kenapa? Sesuatu yang diminta belum terjadi. Ya, bisa dilihat dari keberadaan kita masing-masing. Mungkin ada yang tidak ada kesepakatan, tidak ada sehati sepikir, seirama, sependapat. Itu harus perlu kekasih Tuhan, karena di dalam kesepakatan ada mujizat-mujizat. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka selalu sehati sepikir. Banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mereka mendapatkan mujizat karena mereka tekun dan mereka selalu berdoa bersama serta kekasih Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di sini mereka apa? Bertekun. Kalau di ayat 45 bahkan dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Maksudnya seperti ini, bukan rumah mereka dijual terus bagi-bagi. Mereka pasti ada yang punya ladang, ada yang nelayan seperti Petrus, ada yang berdagang mungkin. Nah, dari hasil itu mereka saling memberi, kayak kata bahasa mengincipi, mengasih incip kepada sesama hal-hal yang mereka dapat berkat dari Tuhan, dan mereka sudah lebih dari saudara, kekasih Tuhan. Padahal kan mereka ini bukan saudara. Yang dipilih Tuhan, Tuhan memilih dengan sesuka hati Tuhan, satu persatu sampai terkumpul 12 orang. Sejak saat itu mereka selalu sehati, sepikir, seperasaan, satu roh, satu jiwa, satu pendapat. Mereka bertekun dan mereka selalu mengambil keputusan bersama. Ini kelebihan daripada murid-murid Yesus yang selalu bersatu. Itulah sebabnya banyak hal-hal yang terbaik yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya kekasih Tuhan, jiwa-jiwa
diselamatkan sampai 3.000 jiwa, kekasih Tuhan. Dahsyatnya kuasa Tuhan menyertai mereka, karena intinya hanya di kesehatian, di persatuan, persekutuan bersama, di kesepakatan itu yang terjadi, menarik semua berkat-berkat Tuhan, termasuk jiwa-jiwa diselamatkan, kekasih Tuhan. Ayat yang ke-47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Memang kekasih Tuhan, kalau kita sehati, sepakat, sepikir, semua doa kita, asal kita dengan tekun didoakan, sangat besar kuasanya. Atau apapun yang kita minta, kekasih Tuhan, Tuhan datang melaksanakan dengan secepatnya. Banyak hal-hal pengalaman, kalau kita berdoa bersama, di hal-hal yang genting, kelihatannya sulit untuk dilaksanakan. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan menyertai dan Tuhan ikut campur dalam segala perkara. Pada akhirnya anak Tuhan, semua orang percaya, menikmati janji-janji Tuhan. Setiap firman-Nya bisa dinikmati semua, kekasih Tuhan. Asalkan di dalam mengiring Tuhan, kita harus apa? Ada kesepakatan, ada kesehatian, satu hati, satu rasa. Jangan sampai ada pertentangan, karena pertentangan itu bukan dari Tuhan, tetapi pertentangan itu yang ditabur oleh si penipu, si jahat, si faktor L itu. Saya katakan L itu si Lucifer, kekasih Tuhan. Itu dia cemburu kepada sesama manusia kalau ada kesehatian. Kita dengar di mana-mana, di mana tidak ada kesehatian itu terjadi kekacauan, terjadi hal-hal yang tidak baik. Malah amburadul semua mereka, kekasih Tuhan. Tetapi di mana ada kesatuan hati, di sana terjadi yang indah-indah. Tuhan beracara dengan yang baik, kekasih Tuhan. Terutama di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu harus ada kesehatian. Satu hati, apalagi suami istri itu kan satu daging. Bukan cuma sampai sedaging, sehati, satu jiwa, satu perasaan, satu roh, satu kekuatan, satu keputusan. Itu semua Tuhan mau, harus ada satu keputusan. Tidak boleh pecah-pecah di antara suami istri, agar semua doa-doa yang didoakan suami istri ini tercapai, kekasih Tuhan, terwujud. Tidak ada yang menghalangi, iblis pun tidak bisa menghalangi. Kalau di mana ada kesatuan, kesepakatan, karena itu memang sudah peraturan Tuhan Yesus Kristus, harus sehati, sepikir, seperasaan, satu jiwa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup rumah tangga, kasih Tuhan. Sudah Tuhan berikan contoh kepada murid-muridnya, mereka tetap sehati, bertekun, mereka berdoa. Tidak perlu mereka menginjil kemana-mana, hanya di tempat pada saat mereka menerima urapan Roh Kudus. Di sana mereka merenungkan firman Tuhan bersama dalam pengajaran rasul-rasul, dan tanpa disadari banyak orang-orang mengikut, datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan banyak mujizat terjadi, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, buta melihat, karena ada kesepakatan di dalam murid Yesus. Kalau kita sekarang bukan zaman lagi murid Yesus, tapi kita sudah zamannya tubuh Kristus. Tubuh Kristus bersatu, maka di sana terjadi kuasa Tuhan. Ada hal-hal yang kita rindukan. Mari kekasih Tuhan, kita tetap bersatu dalam kasih Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan memuji Tuhan bersama-sama. Kesanalah terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dia berikan yang terbaik, kasih Tuhan. Tidak ada penghalang-penghalang, tidak ada kesialan, tetapi yang ada hanya berkat Tuhan, berkat kebaikan, berkat kemuliaan, berkat kejayaan, kemakmuran, semua Tuhan berikan di saat kita sehati, sepikir, seperasaan, kekasih Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Karena intinya kita harus berintim dengan Tuhan. Ada bercinta dengan Tuhan Yesus. Karena pada waktu Dia akan datang kembali, kita adalah mempelai Kristus. Itulah sebabnya Tuhan mau kita bersatu dengan Dia, bukan bersatu dengan yang lain, kekasih Tuhan. Demikian firman Tuhan, kekasih Tuhan, kita harus apa? Sungguh-sungguh di dalam persatuan ini. Jangan sampai ada celah, kekasih Tuhan. Kita tidak bisa ada celah apapun. Di antara suami istri harus menyatu. Karena itu yang Tuhan mau. Tidak ada celah dalam rumah tangga. Tidak ada celah di antara anak-anak. Tidak ada celah dengan pekerjaan. Semuanya Tuhan buat yang terbaik. Kadang-kala apa yang tak kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Asalkan kita ada kesepakatan, ada kesehatian, kasih Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu, mereka selalu bersatu. Bahkan mereka senantiasa berbagi apa yang ada sama mereka. Mereka saling membagi, bukan yang mereka sudah menghambur-hambur semua, tetapi ada hati
seperti mereka merasa seperti kepada saudara. Kisah Para Rasul 3 ayat yang keempat di sini sampai ayat 9 dikatakan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, ini terjadi mujizat pada waktu Petrus datang memberitakan kabar baik. Mereka melihat ada orang yang butuh untuk dikasihani, tapi mereka katakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di pintu gerbang indah di Yerusalem sana ada seorang meminta-minta, pengemis kekasih Tuhan. Si Petrus tidak memberikan apa yang dia minta, tetapi Petrus hanya memberikan apa? Injil kepadanya. Petrus hanya memberikan Yesus Kristus. Tapi kenapa bisa terjadi mujizat? Pada saat itu Petrus berjalan dengan Yohanes. Mereka selalu sehati, tidak pernah punya pendapat masing-masing. Itulah sebabnya apapun yang mereka lakukan selalu terjadi mujizat. Pengemis ini, dia menyadari dan pada akhirnya dia apa kekasih Tuhan? Dia menjadi saksi kepada orang banyak dan dia katakan dia telah merasakan sukacita dari Tuhan karena dia sudah berjalan kekasih Tuhan. Pengemis ini tadinya dia apa? Lumpuh. Sudah berpuluh tahun dia lumpuh. Tapi dengan kesatian Yohanes dan Rasul Petrus pergi berjumpa dengan dia di pintu gerbang indah pada akhirnya. Karena kesatian ini terjadi mujizat. Orang yang pengemis yang lumpuh itu bisa berjalan kekasih Tuhan. Betapa dahsyatnya di dalam kesatuan. Ada persekutuan, ada doa, dan ada ketekunan. Terjadilah mujizat kepada umat-umat Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak perlu terlalu banyak aturan-aturan, tidak perlu terlalu kita membuat suatu aturan harus begini, harus begitu. Tetapi yang Tuhan mau ujung-ujungnya harus ada kesepakatan. Karena di mana-mana tidak ada kesepakatan, di sana terjadi kehancuran. Tetapi di mana-mana ada kesehatian, kesepakatan, ada ketekunan, ada persekutuan, ada persatuan, maka di sana terjadi sesuatu mujizat demi mujizat dan mereka menikmati kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Itu yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita kekasih Tuhan. Berawal dari rumah tangga, dari antara suami, istri, anak-anak harus sepakat dan mulai masuk ada mantu-mantu baru, sepakat, sehati. Terus nanti bersatu dengan besan di dalam satu pendapat, tidak ada saling menyalahkan. Dan setelah itu pada waktu kita diizinkan Tuhan kita bergereja, di sana juga akan terjadi satu kesepakatan, satu kesatuan, tidak ada saling menyalahkan satu dengan lain antara majelis, selalu ada persatuan. Makanya banyak sekali hamba Tuhan yang bersungut-sungut, mereka katakan kenapa doanya tidak dijawab. Karena intinya di dalam gereja itu ada hal-hal yang tidak ada melakukan kesepakatan. Tetapi gereja-gereja yang bersatu, yang sehati, sepikir, seperasaan, Tuhan selalu membuat mujizat. Mujizat Tuhan selalu menyertai karena ada kesepakatan. Tidak ada celah dengan kesialan kekasih Tuhan. Karena kesehatian ini, kesepakatan ini, di dalam persatuan ini, persekutuan dalam tubuh Kristus yang solid, tidak ada celah dan iblis tidak bisa mencuri semua berkat-berkat anak Tuhan yang semestinya. Tidak akan kebobolan kekasih Tuhan pada waktu kita melakukan kesehatian, kesepakatan. Sudah terbukti murid-murid Yesus, mereka selalu sehati sepikir berdoa bersama dengan tekun. Pada akhirnya mereka belum membuat sesuatu, baru memberitakan kabar baik. Jiwa-jiwa banyak diselamatkan sampai 3.000 jiwa. Dan mereka tidak pernah kekurangan, bahkan mereka saling membagi-bagi kepada teman mereka. Apa yang mereka miliki, mereka saling membagi, membagi saling bisa dinikmati bersama kekasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya bisa menikmati seperti
murid-murid Tuhan Yesus menikmati itu ya. Tuhan mengadakan ini bukan hanya untuk khusus murid-murid Yesus, tetapi buat kita semua, agar kita menikmati janji-janji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya hayalan, tetapi dia jadi real dalam hidup kita. Yesus nyata, kita bisa menikmatinya, kekasih Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, Tuhan pasti datang menjawab dengan secepat seperti balik tangan. Asalkan kita mau di dalam persekutuan dengan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan keluarga, dengan jemaat, bahkan kita bermasyarakat, kekasih Tuhan. Pada akhirnya kita bisa berlenggang manis bersama-sama. Tidak ada lagi tidak ada perbantahan. Kita mengerti bagaimana kita dilepaskan di serigala-serigala. Kita domba-domba, tetapi kita sudah tahu bagaimana cara bermainnya untuk masuk kepada persatuan, kesepakatan yang Tuhan sudah ajarkan. Harus sehati sepikir, kasih Tuhan. Kita lihat di saat Tuhan Yesus memiliki murid 12, ada satu yang tidak mau sehati sepikir, tidak mau sepakat, tidak mau bersekutu bersama. Siapa namanya, kasih Tuhan? Dia adalah Yudas. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia mengalami kesialan, dia mengalami kesusahan, dia mengalami hidupnya dia yang atur, dia yang bikin sendiri, dia sial. Sebenarnya visi misi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya, tetapi si Yudas mau selalu jalan sendiri. Dia pecah sendiri. Pada akhirnya Yudas rugi sendiri, kekasih Tuhan. Sini contoh yang paling bagus kita lihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Ke-11 murid Tuhan Yesus yang setia, yang bertekun, yang selalu percaya kepada Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Mereka sudah melihat contoh-contoh waktu Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan melayani, terjun ke lapangan bagaimana bersama masyarakat. Nah, ke-11 murid Yesus ini mereka senang dan akhirnya sudah digantikan. Jadi genap 12 murid Yesus, ada yang gantikan yang baru, Matias. Pada akhirnya, kasih Tuhan, murid-murid Yesus menikmati. Kemanapun mereka pergi, kuasa Tuhan menyertai, mujizat Tuhan menyertai. Karena mereka selalu sehati sepikir, sepakat di dalam mengambil keputusan, kasih Tuhan. Itulah yang Roh Kudus mau. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus mau kita harus ada kesepakatan, ada kesehatian, ada persatuan, ada persekutuan di dalam roh. Tuhan senang kepada kita, anak-anak Tuhan saling bersatu di dalam kasih-Nya Dia. Kesehatian itu yang Tuhan mau, terutama basic, terutama di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Itu yang paling kuat. Kalau kepada berjemaat dan bermasyarakat itu kelimpahan dari kesatuan suami istri di dalam rumah tangga. Itu mengalir sampai kepada anak-anak seperti firman Tuhan katakan di Mazmur 133, kita lihat kekasih Tuhan. Sampai ayat ini dimunculkan di dalam Alkitab. Mazmur 133. Betapa janji firman ini bukan hanya sekedar ditulis, tetapi ini memang dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Judulnya Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Jera Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejangkut Harun. Harun itu pada waktu itu dia menjadi pemimpin kekasih Tuhan. Dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi berkat itu bukan hanya sewaktu-waktu kita minta, tapi sudah menjadi milik kita, berkat Tuhan selama-lamanya. Di dalam rukun bersama, terutama dalam rumah tangga, kesanalah berkat Tuhan turun. Tuhan buat mujizat. Nah, kekasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, meninggalkan surat cintanya kepada kita, memberi contoh bagaimana murid-muridnya selalu sehati, dan pada akhirnya murid-murid Tuhan disertai dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, serta mereka menikmati apa yang mereka kerjakan. Bahkan mereka dipenjara, bahkan mereka difitnah, didera, selalu mereka tetap merasa sukacita. Rasul Paulus di penjara pun dia masih bisa memuji Tuhan. Itu rasul yang baru, tetapi rasul yang awal dipilih Tuhan, 12 murid Yesus. Petrus pun di penjara tetap tidak bersungut-sungut, tetap hanya menikmati, melihat kuasa Tuhan. Petrus lolos dari penjara
dengan Tuhan mengirim malaikat menggoncangkan penjara dan rantai-rantai terlepas seperti Rasul Paulus juga. Kasih Tuhan, ajaibnya Tuhan kita di saat kita sehati sepikir, kalaupun kita sendiri, kita bersekutu dengan siapa kasih Tuhan. Mungkin suami kita pergi bekerja, anak-anak sudah pergi kerja juga atau kuliah, kita hanya sendiri. Mari kita bersatu terutama kepada siapa? Bersekutu dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga yang sudah selesai bekerja, dia datang dalam hadirat Tuhan dan dia bersekutu, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, bersatu dengan Tuhan. Nah, di sana terjadi kuasa Tuhan dan pada akhirnya ibu-ibu bisa menikmati semua janji-janji Tuhan yang apapun yang didoakan ibu-ibu rumah tangga. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, biarlah kita selalu menjadi berkat, kita selalu ada persekutuan di dalam hidup ini, harus ada kesepakatan, harus ada ketekunan juga dalam melakukan sesuatu, dan kita harus tekun berdoa, dan juga kita tidak lupa selalu memuji Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan karena kita melihat mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita, seperti murid-murid Tuhan yang dahulu mereka bisa melakukan mujizat-mujizat. Banyak orang sakit disembuhkan, banyak yang tidak mengerti tentang kebenaran, mereka bisa mendengarkan Injil kebenaran, dan mereka banyak yang diselamatkan kasih Tuhan. Di tempat-tempat berhala di Efesus, di sana Rasul Petrus dan Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain memberitakan kabar baik. Mereka melihat di mana ada tempat-tempat berhala itu ada hal-hal yang sebenarnya mereka sudah tidak lagi menikmati berkat Tuhan. Yang di situ ada sudah terjadi ruang lingkup kutuk. Tetapi pada saat bersatu kekasih Tuhan, terjadilah kutuk itu pergi, terlepas, dan akhirnya yang terjadi adalah suasana berkat di dalam rumah tangga itu masing-masing. Dan kepada umat-umat Tuhan yang percaya di dalam kesatian, maka setiap saat menikmati berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Ya, sesuai judul yang pada sore hari ini, ada mujizat di dalam persekutuan, terutama persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, doa pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Shalom. Mari kita berdoa kasih Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami Bapa selalu bersatu dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, berdoa bersama, berintimasi dengan Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkaulah harapan kami, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah berkat kami, Engkaulah yang mengatur segala nafas hidup kami dan semua aktivitas kami ya Tuhan Yesus Kristus. Dan di saat kami bersatu dengan Engkau, kami pasti juga termanifestasi bersatu di saat ibu rumah tangga sudah nikah bersatu dengan suaminya, dan juga rumah tangga ini disatukan bersatu juga dengan anak-anak, dan pada akhirnya nama-Mu dimuliakan di tengah keluarga rumah tangga yang ada kesatian, ada Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami bersatu seperti murid-murid-Mu yang dahulu, maka banyak mujizat-mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikuti kami semua seperti murid-murid yang dahulu Tuhan Yesus Kristus, murid-murid-Mu ya Bapa, rasul-rasul-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang manis, yang selalu menjadi bagian kami. Kami mau menikmati itu Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Dr. Sudarso Susilo ya Tuhan, yang Kau percayakan di dalam melayani, memimpin gereja Daat ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tak percaya nama-Mu selalu dimuliakan dalam kehidupan daripada Bapak Gembala, Bapak Dr. Sudarso Susilo bersama anak, istri dan anak-anak ya Bapa, mantu-mantu semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu juga senantiasa menyertai juga umat-umat-Mu Tuhan, kekasih Tuhan yang mendengarkan firman-Mu di hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan kami pasti menikmati firman-Mu, mujizat-Mu, dan kami masuk pada kesatian persekutuan bersama-Mu selalu ya Bapa, dan persekutuan dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami semuanya. Kami tak percaya mujizat-Mu terjadi, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang kekal, Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.